Jadi saya cuman berpikir gimana ya caranya saya tetap bisa fokus kuliah, tapi saya kepengen belajar dalam tanda kutip itu dunia lain ya, dunia lain itu maksudnya dunia finansial. Jadi nggak ngertinya cuman teknik atau reaksi kimia doang, tapi Baik, langsung saja Kak, ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu kita akan sharing bareng nih bersama mengenai financial planning for better future. Nah, materi ini yang mungkin tadi sudah dan dijelasin juga ya, karena mungkin ini menjadi hal yang masih terbilang jarang dilakukan oleh sebagian orang nih Kak. Mengingat pengetahuan banyak orang juga tentang keuangan kan masih jauh tuh dari kata cukup. Hanya sebagian kecil dari mereka yang ternyata buat planning keuangan mereka, bahkan juga untuk pengaruh kualitas hidup mereka pun mereka terkadang masih nggak nggak tahu ya gimana caranya. Nah, sebagian besar dari kita juga seringkali mengabaikan masalah perencanaan keuangan itu sendiri dalam hidup, hingga tak jarang pendapatan itu cuma numpang lewat aja di rekening kita. Nah, nantinya mungkin Kak Ferdi bisa tuh jelasin, karena memang dari Dandi pribadi juga, kebetulan Dandi juga mahasiswa akuntansi sih Kak. Jadi penasaran juga sih mengenai bagaimana sih financial planning itu yang baik, sepenting apa sih financial planning. Terus juga untuk kita yang masih muda nih, sejak kapan sih kita harus merencanakannya dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa langsung aja saya persilakan kepada Kak Ferdi Darmawan ya untuk bisa menjelaskan mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Kak Ferdi, saya persilakan Kak. oke, terima kasih Dandi. Saya cek suara dulu ya, aman ya suaranya? Aman Kak? Oke, saya mulai dulu mungkin perkenalan ya, dari tadi kan saya janji mau cerita kenapa saya dari jurusan teknik akhirnya mendalami finansial, dan sebetulnya itu sebuah motivasi buat teman-teman yang saat ini jurusannya mungkin bukan di ekonomi atau keuangan ya. Jadi intinya sih sebetulnya semua orang butuh paham tentang pengelolaan uang, apapun pendidikan dan juga jurusannya. Jadi saya cerita sedikit, dulu saya lulus SMA itu tahun 2006 ya, jadi bisa dikira-kira umurnya berapa sekarang teman-teman, nggak muda-muda banget sebenarnya. Jadi 2006 dulu saya lulus SMA, lalu bingung tuh mau pilih jurusan apa. Nah sama seperti kebanyakan orang kan juga bingung ya, ketika kita lulus SMA terus mau masuk jurusan apa, pasti banyak sekali pertimbangan, banyak dengar kata orang tua, kata tetangga, kata kakak kelas, kata teman, sama saya juga bingung. Tapi dulu saya berpikirnya cuma simple, kan saya mikirnya nggak aneh-aneh lah ya, pokoknya kita habis lulus SMA, saya pengen kerja, habis kerja bisa bermanfaat buat orang, habis kerja itu punya waktu yang banyak buat keluarga dan juga bisa hidup itu sejahtera lah. Sejahtera itu maksudnya kita apa adanya lah ya, maksudnya apa adanya itu kalau mau beli apa aja ada duitnya gitu maksudnya teman-teman. Ya, jadi dari situ saya mikir, wah kira-kira saya harus masuk jurusan apa nih? Kebetulan waktu itu saya punya bibi saya ya, tante saya. Tante saya itu pada saat itu menurut saya sudah lumayan sukses karena dia waktu saya lulus SMA itu sudah punya mobil pribadi, supir pribadi. Waktu itu saya ngobrol ternyata jurusannya itu adalah teknik kimia. Kebetulan saya juga suka kimia. Ya udah, akhirnya saya daftar masuk ke ITB waktu itu ya di Bandung. Kemudian diterima. Ya udah, akhirnya saya masuk ke jurusan itu. Nah, simple ya alasannya. Pokoknya nggak aneh-aneh deh ya. Terus saya jalankan di sana dan saya memang suka juga pelajarannya. Tapi pada saat saya tingkat 2 itu di 2007 ya, berarti waktu itu saya sempat balik ke Jakarta, kan saya aslinya Jakarta ya. Dari Bandung saya ke Jakarta. Waktu saya main ke tempat tante saya itu ternyata saya kaget supir sama mobil pribadinya itu tiba-tiba nggak ada. Saya pikir lagi di servis atau ke bengkel atau lagi dicuci ya, tapi ternyata itu ditarik dari perusahaan gara-gara memang waktu itu pindah kerja. Jadi kalau fasilitas kantor kan pasti akan ditarik ya ketika kita sudah tidak mengabdi di perusahaan tersebut. Nah, dari situ saya tiba-tiba tersentak nih dalam hati, saya mikir wah kalau saya ngambil jalur yang kayak begini berarti kurang lebih nasib saya bakal sama nih, saya kerja puluhan tahun tapi one day kalau saya nggak siap begitu income saya berhenti, habis itu saya mau gimana, apalagi kalau misalnya orang sudah sampai di jabatan tertentu mungkin lifestyle-nya udah beda ya, mungkin dari perusahaan udah biasa dapat fasilitas mobil pribadi, mungkin naik pesawat juga udah yang lumayan, dapat uang makan juga besar, tiba-tiba hilang gitu aja. Makanya mungkin teman-teman suka dengar istilah namanya post power syndrome ya. Nah dari situ saya mulai mikir, saya baru sadar, untung saya sadarnya cepat ya waktu itu tingkat 2, saya mikir wah
saya nggak mau nih kayak begini. Bukannya saya nggak suka sama jurusan saya, karena saya bersyukur juga bisa masuk ke jurusan saya itu, dan di ITB juga kan nggak gampang ya masuknya, susah masuk, susah keluar juga karena pelajarannya juga susah. Jadi saya cuman berpikir gimana ya caranya saya tetap bisa fokus kuliah, tapi saya kepengen belajar dalam tanda kutip itu dunia lain ya, dunia lain itu maksudnya dunia finansial. Jadi nggak ngertinya cuma teknik atau reaksi kimia doang, tapi ngerti dunia finansial. Gimana supaya saya pada saat saya kerja atau saya bisnis nanti ya sampai hari tua itu bisa terjamin perencanaan keuangan saya nggak mau deg-degan gitu loh. Karena di keluarga saya sendiri jujur juga orang tua juga sebetulnya waktu saya SMA itu ya nggak terlalu bisa ngelola uang lah ya, pokoknya ya ngertinya paling nabung, tapi ya maksudnya ya nggak berlebih-berlebih banget lah, cukup lah intinya. Tapi dari situ saya tertantang, saya janji ke diri saya sendiri, wah saya harus jadi orang yang paling jago ngelola uang nih. Nah dari situ saya punya tekad ya 2007 itu, lalu saya join satu komunitas tuh di kampus, itu komunitas pojok bursa efek ya. Saya nggak tahu mungkin beberapa kampusnya juga ada. Saya join ke pojok bursa efek itu. Waktu itu saya join salah satu-satunya anggota yang jurusannya teknik, karena kan rata-rata masuknya mungkin dari manajemen keuangan ya yang join ke situ. Pokoknya saya jurusan teknik sendiri. Saya mulai dalami tentang saham, reksadana, obligasi, perencanaan keuangan, asuransi, dan lain-lain, sampai akhirnya saya merasa wah kayaknya passion saya di sini nih, karena saya pengen sharing, pengen bantu minimal di keluarga saya dan orang sekitar itu supaya mereka bisa ngelola keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan akhirnya merasa industri keuangan itu potensinya luar biasa sekali dan potensi bisnisnya juga ada di sana dan saya juga suka. Makanya akhirnya saya mendalami dunia finansial sampai hari ini. Jadi kurang lebih udah 13 tahun lah ya saya bergelut di dunia keuangan, dari pasar modal, dari asuransi, dan bisnisnya juga sampai detik ini, dan bisa berbagi ke teman-teman semua. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi di sini, saya bukan bermaksud menggurui atau gimana, kebetulan saya udah jalanin duluan, dan mungkin teman-teman nanti ada yang mungkin lebih jago dari saya ya, tadi Dandi jurusannya juga akuntansi, pasti saya kalah kalau ngomongin tentang debit kredit segala macam ya. Jadi intinya saya di sini sharing lah teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk perjalanan finansial saya langsung masuk ke materinya aja. Jadi kalau misalnya kita bicara perencanaan keuangan, terutama buat yang baru nih ya, yang basic, mungkin boleh dijawab di kolom chatting. Di sini kalau misalnya kita punya duit lebih, itu yang pertama kali berpikir duitnya mau diapain kira-kira. Misalnya kita punya uang nih, kira-kira uangnya mau diapain? Investasi, tabung. Ada lagi yang lain? Tabung. Atau ada beli iPhone terbaru ada? Bayar tagihan, beli emas, investasi, saham, oke. Naik haji, oke, good. Di reksadana, tabung, oke. Rata-rata saya kasih kesimpulan, wah ini ada yang satu jujur ya, belanja katanya. Langsung dibelanjain. Beli skincare, oke. Terserah lah itu ya teman-teman ya. Intinya gini, intinya rata-rata jawabannya orang itu cuma dua nih teman-teman. Kesimpulan saya, pertama ditabung atau diinvestasiin, yang kedua dijajanin. Oh, ini ada satu nih buat berbagi kata, wah ini mulia banget nih. Mungkin boleh kita kasih tepuk tangan nih buat safety ya. Jadi mayoritas pokoknya ditabung sama dibelanjain. Itu reaksi normal orang ya pada umumnya, nggak cuma anak muda, orang tua kita tanya juga jawabannya sama. Tapi sebenarnya banyak step atau banyak langkah itu yang kelewatan kalau kita jawabnya investasi atau dibelanjain. Itu yang membuat akhirnya kebanyakan orang itu, mungkin boleh kita bilang 90% orang itu punya masalah keuangan. Dan 90% orang juga ternyata nggak bisa pensiun di waktu pensiun. Jadi harapannya kan orang pensiun pengen bisa menikmati hari tua, tapi ternyata harus kerja sampai tua gitu. Karena ya tadi, karena pemikirannya kalau punya uang ya antara ditabung atau langsung dibelanjain. Nah, kenapa saya bilang ada step atau langkah yang kelewatan? Jadi saya mungkin buat ilustrasi seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya saya buat gambaran di layar, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini ada dua piramida. Yang sebelah kiri itu piramida yang tegak, sebelah kanan itu piramida yang terbalik. Kalau saya tanya sekilas, kira-kira yang lebih kuat yang kiri atau yang kanan kira-kira teman-teman? Ayo coba. Yang kuat yang kiri atau yang kanan piramidanya ini? Kiri ya. Ada yang jawab kanan? Kiri ya, oke. Kadang ada yang iseng katanya jawabnya kanan, soalnya saya tuncepin ke bawah katanya.
Ya, tapi jawaban yang benar yang kiri ya, teman-teman ya. Ini kita asumsi bukan di atas pasir, tapi kita taruh di atas lantai ya. Jadi yang kuat adalah yang sebelah kiri. Nah, ternyata teman-teman, meskipun secara sadar nih, semua orang jawab bahwa yang kiri lebih kuat, ini sebenarnya menggambarkan kondisi keuangan kita semua. Dan kebanyakan sayangnya orang itu 90% piramida keuangannya itu yang sebelah kanan. Kenapa? Jadi kalau misalnya ini saya bagi nih, 3 tangga ini tadi ya, 3 level piramida ini, yang bawah itu adalah fondasi, yang tengah itu investasi, yang kanan spekulasi. Kenapa saya bilang orang kebanyakan yang kanan? Karena biasanya tadi, begitu dia punya uang, yang dipikirin apa? Saya mau investasi. Tapi investasinya bingung biasanya. Ikut-ikutan teman biasanya. Oh, katanya teman saham lagi bagus, dia ikutan. Terus besok ada yang bilang, "Wah, kayaknya emas nih yang bagus." Ya udahlah, gue pindahin emas. Terus lusa ada yang bilang misalnya Bitcoin waktu itu lagi heboh ya. Ya udah Bitcoin aja. Atau ada yang suka investasi tanaman kan sekarang juga ada heboh tuh tanaman apa tuh namanya ya? Investasi tanaman atau investasi atau masukin ke bisnis deh. Karena ngelihat kayaknya bisnis itu gampang ya. Jadi spekulasi itu paling gampang. Kenapa? Karena orang itu secara naluri manusia itu kepengennya cepat dapat hasil, cepat kaya, cepat untung. Itu yang sebenarnya banyak terjadi dan itu normal ya teman-teman ya. Karena secara naluri manusia itu seperti itu. Tapi yang normal itu dan yang banyak dilakukan orang itu belum tentu benar. Makanya banyak sekali orang akhirnya spekulasi, dia berpikir kalau dia investasi padahal yang dilakukan adalah spekulasi. Nah, terus apa bedanya investasi sama spekulasi? Bedanya gini, kalau spekulasi dia bisa belinya karena tadi ya ikut-ikutan atau ada duit lebih ya udahlah saya invest atau saya tabung. Tapi pas ditanya jualnya kapan dia bingung. Misalnya sekarang lagi naik nih, dia galau, duh jual nggak ya? Nanti ditahan dulu aja lah, siapa tahu besok naik lagi. Ternyata besok pas ditahan turun. Atau dia galau lagi nih, wah kalau nggak dijual gimana ya? Besok saya belum tentu nih punya uang buat bayar sekolah anak misalnya kalau udah nikah, atau belum tentu bisa bayar kos gitu. Jadi banyak yang kepake uang dalam tanda kutip itu istilahnya uang dapur ya, bahasa gaulnya tuh uang dapur, maksudnya uang yang sebenarnya itu kita pakai buat kehidupan kita, tapi akhirnya dipakai buat spekulasi, bukan investasi ya, beda ya. Jadi spekulasi itu ciri-cirinya bisa beli, bingung kapan jualnya. Itu spekulasi. Kalau investasi itu udah tahu kapan belinya, udah tahu kapan jualnya, dan udah tahu targetnya itu berapa. Kalau spekulasi, contoh, banyak juga orang beli, misalnya beli properti atau beli tanah. Dia bilang tanah selalu naik, properti selalu naik, tapi kalau kondisi kayak sekarang, kita jual murah juga belum tentu ada yang beli loh, ya properti. Jadi sebenarnya ya nggak bisa dibilang selalu naik juga, karena juga susah. Jadi intinya ya semuanya itu harus ada perencanaannya. Investasi yang benar kita harus tahu tujuannya itu mau dipakai buat kapan. Apakah jangka pendek, apakah jangka menengah, atau jangka panjang. Baru dari situ kita tentuin. Oh kalau jangka pendek saya masukinnya ke misalnya ke tabungan atau ke deposito. Kalau jangka menengah masukinnya ke emas. Jangka panjang baru masuknya misalnya ke saham atau ke bisnis atau ke properti. Bukan langsung hajar, langsung pokoknya yang untung gede. Karena sebenarnya investasi, ini kata kunci yang mungkin teman-teman boleh catat ya. Investasi yang benar itu nomor satu, tujuannya adalah untuk mengejar tujuan keuangan, bukan untuk ngejar keuntungan. Ya itu poin penting tuh, karena investasi itu sebenarnya bukan untuk cari untung, tapi supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Lalu berikutnya adalah fondasi. Fondasi ini apa? Fondasi ini adalah boro-boro kita ngomong investasi. Kalau ternyata setiap bulan aja nggak ada kelebihan dana, misalnya lebih besar pasang daripada tiang ya, pasti udah tahu ya peribahasa itu. Kalau misalnya penghasilannya lebih kecil dibanding pengeluarannya, apa yang mau kita rencanakan? Bener nggak? Namanya aja perencanaan keuangan. Nah, kalau nggak ada uangnya, apa yang mau direncanakan? Jadi PR nomor satu kadang-kadang tuh orang belum beres. Udah gaya-gayaan langsung investasi yang sebenarnya spekulasi gitu ya. Jadi pakai uang dapur tadi, belum ada kelebihan, dia langsung coba-coba spekulasi. Lalu ada lagi selain fondasi adalah maksud saya di dalam fondasi itu selain dari mengatur cash flow tadi ya harus cash dan ada lagi dana darurat kita harus punya. Lalu ada nggak cicilan kita harus lunasin dulu. Lalu udah punya asuransi atau belum? Jangan sampai kita investasinya untung gede tiba-tiba ada problem, ada masalah. Paling gampang kondisi pandemi kayak begini. Orang dulu berpikir buat apa sih kita nabung, buat apa sih dana darurat? Saya punya banyak temen yang gara-gara pandemi ini dipecat atau gajinya dari 10 juta tinggal 1 juta, kan itu bingung tuh cicilannya gimana ya, kan di rumah banyak yang harus dikasih makan.
Ya itu tadi, karena dia nggak merasa bahwa penting punya dana darurat. Makanya tadi saya bilang, kalau kita punya uang lebih, nomor satu yang kita harus lakukan itu bukan investasi. Dan juga bukan langsung belanja ya, tapi harus ngikutin ini sebenarnya kalau mau kondisinya aman sampai kita pensiun nanti. Nah sekarang mungkin teman-teman boleh tanya nih ke diri sendiri, mumpung masih pada mayoritas masih kuliah, nanti kalau misalnya udah ngerti ini sebelum sebelum kerja itu bagus banget karena saya pun menurut saya agak telat juga. Saya maunya tahu ini dari kecil sebenarnya, jadi biar biar ngerti. Jadi teman-teman beruntung lah yang udah bisa belajar dari hari ini karena nanti begitu punya penghasilan, nomor satu itu bukan investasi teman-teman, tapi kita harus bangun fondasi yang kuat dulu. Bahaya, kenapa teman-teman saya bilang ngutang ngutang dan 0%, meskipun 0% itu bahaya. Bahayanya kenapa? Satu, kadang-kadang yang 0% itu belum tentu beneran 0%. Terutama barang elektronik ya, kalau kita tanya ke yang jual, kalau saya bayar cash lebih murah nggak? Biasanya itu lebih murah, bisa lebih murah 10-20%. Biasanya begitu.